Suhalate, can can can. Aku senang banget. Udah lebih dari 14 hari aku mengkarantina diri aku. Tapi ngomong-ngomong kok 14 hari ya? Kenapa 14 hari aku mesti dikarantina? Padahal aku kan di Korea. No, no, no. Jadi sebelumnya itu aku ke Indonesia itu karena ada urusan keluarga. Ya, ada acara keluarga gitu. Jadi aku balik ke Indonesia. Terus setelah dari Indonesia itu aku balik lagi ke Korea untuk mengikuti kelas semester baru gitu kan. Dan apa aku harus di karantina? Karena pada awal aku pingin balik ke Indonesia, awalnya itu kan gak ada masalah sama sekali. Terus juga pada saat aku di bandara itu juga, di Jakarta juga, aku juga badannya juga dicek juga, dan itu aku alhamdulillah aku sehat kayak gitu. Nah terus ketika aku mau balik ke Korea, itu aku kan juga tahu ya di Indonesia pun juga apa namanya, pasien yang kena corona itu pun juga meningkat juga. Jadi buat temen-temen tetap keep healthy. Pokoknya gitu. Nah terus pas nyampe di Korea itu aku pun kasih tahu ke profesor aku bahwa keadaan di Indonesia pun juga sedang tidak membaik, dan akhirnya profesor bilang ke aku untuk tetap berada di rumah sampai waktu yang ditentukan kayak gitu. Jadi untuk sementara waktu itu aku selama 14 hari mengkarantina sendiri di rumah. uh, tapi ngomong-ngomong, selama 14 hari itu dan juga kalau di rumah terus kan bosen, gak ngapa-ngapain juga, mau melakukan apa kegiatan gitu kadang mager banget kan. Nah aku mau cerita kegiatan aku selama 14 hari di karantina itu ngapain aja sih. Tetap stay tune di Suhalate Chan. Oke, balik lagi di Suhalate Chan. Jadi selama 14 hari itu, yang pertama aku ikut kelas online. Jadi di kampusku, nggak cuma di kampus aku doang sih, jadi di seluruh dunia pun juga untuk perkuliahan itu semua mengikuti kelas online di semester ini kayak gitu. Jadi aku pun juga ikut kelas online, jadi ada 3 mata kuliah yang aku ambil di semester ini. Akan tetapi di semester ini pun juga menurutku ikut kelas online pun juga ada nggak enaknya. Karena apa? 2 mata kuliah aku itu sebetulnya juga harus menggunakan komputer juga. Memang sih aku ada notebook, tapi ada lebih lebih bagusnya lagi itu memang kalau misalkan sekalian dipraktekkan di lab kayak gitu. Dan aku juga untuk masuk ke dalam lab itu masih belum diizinkan dari pihak kampusnya juga kayak gitu. Nah, selain aku ikut kelas online juga, kira-kira yang aku lakuin apa lagi sih? Aku itu baca novel. Gak cuma novel juga sih, kadang aku juga baca buku penunjang kuliah aku, terus juga buku yang tentang motivasi ataupun tentang leadership, aku pun juga suka baca itu. Nah, salah satu buku yang sekarang lagi aku baca adalah ini dia. Judulnya adalah 날씨가 좋으면 찾아가겠어요. Yaps. Jadi aku beli novel ini karena aku lihat di mana ya? Drama, di drama.
drama. Ini juga dijadiin drama juga novel ini juga bestseller juga, termasuk bestseller novel ini di Korea. Jadi bahasa Inggrisnya itu When the Weather is Fine, dan di dalam dramanya itu yang main adalah So Kang Jun dengan Park Min Young. Aku baru baca sedikit sih, ini yang aku baru baca segini, belum aku baca lagi, tapi so far buku ini juga seru juga sih. Cuma buku ini yang aku beli ini bahasanya bahasa Korea. Bisa dilihat kan ini tulisan Hangulnya. Jadi kadang kalau misalkan baca buku Korea itu agak sedikit bingung sih dalam mengartikannya, tapi kalau terus-terusan baca sekali lagi makin lama makin ngerti juga kayak gitu. Nah, yang ketiga juga, apa yang aku lakukan selama 14 hari itu, setiap bangun tidur aku selalu melakukan stretching. Aku selalu stretching. Kalau nggak stretching pun juga aku kadang ikut yoga, latihan yoga kayak gitu. Kenapa aku latihan yoga? Karena sebelumnya juga aku saat di Indonesia pun pernah ikut kelas yoga kayak gitu. Jadi ikut yoga tuh selain pikiran jadi rileks dan badan pun juga nggak kaku juga kayak gitu. Karena aku juga sempet punya apa ya, sakit gitu sih di punggung bagian sebelah kiri. Aku juga nggak tahu kejadiannya kenapa, tapi kadang itu bahu aku sebelah kiri itu suka sakit gitu kan. Jadi aku pun kadang setiap pagi tapi kadang sih memang kadang tuh aku stretching untuk di bagian bahu aku kayak gitu. Terus juga yoga juga selama 45 menit setiap abis bangun tidur kayak gitu. Terus kegiatan aku itu untuk sekarang ini dan untuk kedepannya lagi, aku menjadi tutor. Tutor apa? Tutor kelas bahasa Korea online. Jadi program ini dibuat oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Korea atau bisa disingkat dengan Perpika. Jadi salah satu pengurus di Perpika itu minta tolong sama aku untuk menjadi tutor. Pengurus Perpikanya itu juga temen deket aku. Temen deket apa bukan ya? Temen deket sih. Temen deket aku. Jadi dia minta tolong sama aku karena menurut dia aku itu bagus di bahasa Korea juga. Jadi ya aku membantu teman aku untuk menjadi tutor di kelas bahasa Korea online. Dan itu buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun di Korea, khususnya sih untuk teman-teman Indonesia sih. Untuk teman-teman Indonesia itu, kalau kalian pingin belajar bahasa Korea dari dasar banget, bisa untuk daftar, dan bisa daftar di sini di lewat Instagramnya Perpika. Terus kan di situ ada postingan tentang kelas bahasa Korea online. Bisa daftar di situ. Dan di situ juga ada linknya juga gimana caranya buat daftar di situ. Dan aku bakal menjadi tutor itu di setiap hari Rabu jam 8 malam waktu Korea Selatan. Berarti kalau di Indonesia di jam 6 waktu Indonesia Barat. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman kan yang mungkin pingin mengimprove bahasa Koreanya juga, bisa daftar ke sini ya nanti ya. Atau mungkin bisa cek di link YouTube aku nanti. Aku akan masukin linknya di situ. Terus yang paling terakhir itu, aku biasanya bikin planning untuk bulan ini
maupun bulan depan kayak gitu. Planning kira-kira aku mau ngapain aja sih. Kayak misalkan di bulan April ini aku kan pingin menjadi tutor. Bukan pingin menjadi tutor, memang menjadi tutor. Jadi tutor kira-kira apa yang harus aku buat gitu kan, kayak materi-materinya apa aja di situ juga aku tulis. Terus juga kayak aku juga kepingin dapat topik, sebetulnya udah dapat topik sih, cuma aku pingin mengimprove lagi level aku itu udah sampai mana lagi sih, kayak gitu. Aku sih berharap agar aku mendapat topik minimal 4, maksimal aku dapat topik 6 kayak gitu. Dan di situ juga aku dituliskan di planning, oh untuk mendapatkan topik 5 setidaknya aku harus tahu juga kekurangan aku di mana dari ujian topik yang lalu kayak gitu, dan itu juga harus aku kembangin lagi kayak gitu. Terus lagi juga aku suka buat resolusi di tahun ini maupun di tahun depan. Misalnya resolusi di tahun ini tidak terlalu emosian, selalu bersabar. Dan itu aku tulis juga, maksudnya itu juga karena sifat aku termasuk orang yang gak sabaran juga dan gampang emosi juga. Jadi setidaknya aku harus mengurangi sifat aku yang kayak gitu. Kebiasaan yang buruk aku seperti itu aku juga tulis juga kayak gitu. Nah terus untuk kebiasaan yang baik juga tetap dipertahankan kayak gitu kan. Dan resolusi itu pun aku tulis di kertas kecil, enggak kertas kecil banget sih, kadang aku tulis di kertas A4, di situ aku tempel di tembok, dan setiap kali aku bangun tidur pun juga aku, oh iya, jadi ini yang harus aku lakukan di tahun ini. Jadi kayak gitu, aku selalu buat kayak gitu sih. Oke, sorry guys. Tadi sempat kepotong soalnya tadi aku habis video call sama mama aku. Ya, social distancing itulah gunanya media sosial. Jadi selain ngobrol dengan mama aku pun juga kadang ngobrol sama teman-teman aku. Gak mesti harus ketemu sama teman-teman Indonesia yang ada di Korea ini, tapi bisa juga melalui WhatsApp, melalui Skype, melalui Kakao kayak gitu. Jadi bisa lewat sosial media untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi itu cerita aku selama masa karantina, dan mungkin untuk waktu ini, untuk saat ini itu yang kegiatan yang aku lakukan kayak gitu. Buat teman-teman yang ada di Indonesia, di Korea maupun di seluruh dunia, tetap jaga kesehatan dan selalu hidup sehat serta makan makanan yang sehat juga kayak gitu. Terus kalau misalkan mau keluar jangan lupa pakai maskernya ya, dan juga untuk selalu membawa hand sanitizer biar selalu bersih kayak gitu. Oke guys, sampai di situ dulu konten aku. Kira-kira bakalan ada kejutan apa lagi ya, bakal ada konten apa lagi ya, yang pastinya bakalan yang seru-seru sih. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe YouTube channel aku, yaitu Suhalate. Dan aku Suhalate pamit. Can.